kalau habis hasar itu suhu tubuhnya itu suka panas, dadanya juga sedikit sesek gitu. Setiap habis asar sama tengah malam itu kadang perutnya suka kayak besar sendiri gitu. Terus pernah di rumah itu saya itu bunyi ledakan ya. Terus sebelum bunyi ledakan itu kebetulan saya tuh kucing banyak ya Pak Ustadz, ada berapa ya, 10 lebih kali yang meninggal itu 7 tiba-tiba meninggal semua sebelum ada ledakan itu. Itu rumahnya berarti sering ada gangguan juga? Iya sering. Apa tuh selain ledakan apa? Bunyi pasir. Bunyi pasir. Kayak di atas genting ditaburin gitu ya. Ini dari kecil utamanya memang ada masalah di area kepala. Bahkan kemungkinan besar dari janin. Jadi ada emosi warisan dari ibunda. Kebetulan orang tua saya tuh orang tua asuh Pak Ustadz. Tapi orang tua asuh saya nggak mau ngasih tahu orang tua kandung saya, jadi belum tahu. Sama sekali nggak tahu. Nggak tahu, karena dari bayi saya udah dikasih ke orang tua asuh saya. Ayo dong pulang yuk. Ya, udah pulang sana. Di sini tempatnya nggak enak. Ini tempat apaan sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di program Kisah Kita. Program yang menyajikan kisah-kisah yang inspiratif dari jihadnya saudara-saudari kita yang sedang berjuang menggapai kesembuhan, berjuang melawan gangguan-gangguan setan, baik dari dirinya maupun yang ada di keluarganya. Sekarang saya kedatangan tetangga kampung istri saya di Losari, Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, saya baru tahu dari Losari karena tadi kita ngobrol-ngobrol sebelum ini ya Pak ya. Iya. Ternyata dekat banget dari rumah nenek istri saya. Kalau nenek itu di Mulyasari, Bapak di mana? Di Kalirahayu. Di Kalirahayunya. Dekat ya berarti ya? Dekat tangga desa. Iya, iya. Saya tadinya ngelihat video yang dikirimkan melalui HP admin, karena biasanya narsum yang kami undang itu yang dipilih sama beliau oleh admin ya. Jadi yang milih-milih ini nih. Iya. Pak Haji. Makasih, Pak. Haji Danang. Jadi alhamdulillah bisa berjumpa, karena saya lihat juga gangguannya lumayan parah dan darurat ya untuk segera kita tangani. Jadi kita perlu tanya-tanya lebih lanjut, sekaligus nanti insya Allah kita terapi juga. Iya, Mas. Awal mula gimana Pak? Gangguannya? Gangguannya sih. Ibu ya berarti ya? Apa sih, sering ngelamun, sering gelisah gitu Pak Ustadz. Terus kalau habis hasar itu suhu tubuhnya itu suka panas, pusing, terus apa ya, dadanya juga sedikit sesek gitu. Setiap habis asar sama tengah malam itu kadang perutnya suka kayak besar sendiri gitu. Oh, itu habis asar sampai malam? Sampai malam kayak gitu. Terus pernah di rumah itu saya itu bunyi ledakan ya, kayak nggak tahu ledakan apa gitu di atas genting rumah, kayak bunyi ledakan kayak gitu. Terus sebelum bunyi ledakan itu kebetulan saya tuh kucing banyak ya Pak Ustadz, ada berapa ya, 10 lebih kali yang meninggal itu 7 tiba-tiba meninggal semua sebelum ada ledakan itu. Jadi kucing itu semua meninggal 7 semuanya. 7 iya di rumah itu. Maksudnya itu matinya gimana? Misterius gitu? Iya, mendadak semuanya. Keracunan atau? Enggak. Barangkali makan tikusnya. Enggak, Saya, Pak kita Ustadz. kan senang kucing belum. Oh, miara kucing. Banyak kucing. Saya kira kucing liar terus. Oh. Enggak, miara kucing di rumah. Tapi bertahap meninggalnya sih. Muntah-muntah apa gitu? Enggak muntah, langsung meninggal aja gitu. Tahu-tahu udah Sakit meninggal gitu. Iya, Terus ada yang sakit, ada yang langsung meninggal, ada kayak gitu. Terus itu sebelum ledakan? Iya, sebelum ledakan. Tahun berapa itu? Baru kemarin. Baru ini ya? Tahun kemarin. Baru kemarin. Terus saya tuh kalau di rumah itu bawaannya emosi aja tuh Pak Ustadz. Kayak nggak betah gitu kalau di rumah tuh, kayak panas rumahnya gitu. Jadi ya makanya saya pingin ruqyah lagi sama Pak Ustadz Faizar. Terus setelah ruqyah waktu itu apa kondisinya membaik nggak?
Seminggu itu lemes terus ya membaik sih Pak Ustadz. Ada efek mungkin muntah-muntah atau mungkin diare gitu atau apa gitu? Iya ada, Apa? muntah-muntah aja. Selama seminggu muntah-muntah? Iya, Masya Allah. masih mual. Gitu. Waktu Terus itu lemes, iya. Terus kambuh lagi tahun berapa? Kambuh lagi, Sering. sering. Ini Oh berarti sering, cuman ini benar kalau tambahin saya boleh Pak Ustadz? boleh. Jadi kalau istri sih dari 2000 itu 2000 pokoknya intinya pas ke 2012 2013 14 lah ya. Nah, cuman pas diruqyah seperti itu, ya sering gitu. Nah, cuman ke sini sering Pak Ustadz. Masalah emosi jadi sering. Terus itu posisi masih ngontrak ya kita ya. Masih ngontrak situ sering datengin itu. Oh sih intinya tentang rumah tangga juga, tentang istilahnya mungkin nggak tahu alam lah dengan usaha juga. Jadi ini sering emosi, sering kayak gitu tuh Pak Ustadz. Jadi sering suka didatengin, sering muntah, sering pusing. Kemudian dicerita itu betul Pak Ustadz. Sampai sekarang cuman setidaknya sekarang mending saya ruqyah mandiri, cuman mohon maaf kalau sebelumnya tadi di ruqyah yang di sana yang terdekat Pak Ustadz ya. Iya nggak apa-apa. Bagus. Yang di Repati pernah. Terus mungkin barangkali kita awalnya tadi nggak tahu, nggak ngerti, ternyata mungkin Pak Ustadz pernah bilang itu mungkin uskun kita pernah, mohon maaf Pak Ustadz mungkin Apa? sedikit ke mungkin uskun kali ya. Oh uskun, Ustadz Dukun. Iya, mungkin kayak gitu. Nah, mungkin ini kan Namanya ikhtiar ya Pak ikhtiar. Ustadz Ini ya. dorongan dari ini Pak Ustadz. Sebenarnya saya nggak mau dari kecil kan ya. Cuman ini dorongan dia kan. Iya. Jadi saya aduh turunin dulu lah. Tapi saya nggak jalanin gitu loh Pak Ustadz. Sempet Pak Ustadz ya. Ini nggak apa-apa cerita tante. Nggak apa-apa. Sempet kita adalah di daerah Tegal lah, itulah. Di mana? Tegal. Iya, Tegal. Ini dorongan dari istri lo mungkin dari bangsa kayak gitu, saya nggak tahu. Suruh udah datang ke situ, suruh kayak telur bebek bunker siapin, terus apa lagi ayam cemani kayak gitulah, terus bunga ini gitu ntar bunga ini. Nah, terus telur itu ditaruh di keramik di bawah rumah tuh terus itu. Nah intinya buat kayak itulah saya itulah. Nah Masih ada nggak telurnya itu? enggak, saya nggak jalanin, saya nggak mau. Oh nggak jalanin. Saya pas nyampe rumah emang saya nggak ser, istri saya nggak ser, saya nggak mau takut. Saya orangnya takut mendoain Gusti Allah gitu. Oh Masya Allah. Banget. Oh, iya, Saya udah Bang. dulu nggak mau, saya nggak mau mendoain sedikit pun walaupun nggak mau. Ininya cuma dorongan dari ini daripada marah tuh itulah. Jadi kayak gitu, jadi saya ya udahlah. Tapi saya insya Allah belum, ya Allah sepanjang saya bawa mobil dari sana tuh mudah-mudahan jangan Bismillah jangan sampai, saya nggak mau, emang itu tidak masuk logika gitu loh. Saya wah ini tambah parah lagi ntar saya bilang kayak gitu ya. Saya berkata Pak Ustadz gini udah yakin aja sama Gusti Allah. Jadi saya nggak jalin Pak Ustadz. Nah akhirnya cuman dia didatengin berapa harinya tuh malam Jumat didatengin mimpi. Apa itu? Ya katanya didatengin bahwa kenapa nggak dijalanin gitu loh. Jadi habis dari sana tuh ininya mimpi cerita ke saya. Asal. Tuh, saya kan nggak seret Pak Ustadz. Sempat mau beli Pak Ustadz di rumah tuh. Ayam cemani ya. Ayam cemani kayak gitu. Sampai saya nyari Pak Ustadz. Mudah-mudahan nggak dapat. Gitu saya doanya kayak gitu. Mas taruh ini mah agak susah katanya kan di Pasar Hewan ada di Sukadana tuh Pak Ustadz. Agak susah katanya. Udahlah, tas nama ke orang tua, ke mertua. Udah yuk udah jangan kayak gini gitu. Iya Mas, saya juga nggak seret aslinya, saya bilang gitu. Itu rumahnya berarti sering ada gangguan juga? Iya sering. Banget. Apa tuh selain ledakan apa? Bunyi pasir. Bunyi pasir. Pasir kayak Terus, pasir kayak di atas genting ditaburin gitu ya. Jam berapa? Malam, tengah malam. Sering saya malam banget. Dari awal maghrib mungkin? Dari iya. awal isya ya? Kalau pasir sih. Iya. Awal isya apa? Setelah maghrib awal ya? Iya. Iya biasanya. Pasir. Sampai? Enggak mesti ya? Enggak mesti. Enggak mesti ya. Yang penting pada maghrib. Iya. Iya. Kita kan rumahnya agak sedikit ada ke atas ya, lantai satunya ada ya, walaupun belum garis Pak. Ya naik ini sempat sering kerasupan. Nah, malahan ini istri tuh mau diambil tuh kayak gitulah, mau dibangsa. Sukmanya diambil. Iya. Pokoknya intinya udah cakep-cakep lagi sampai Terus saya sering mimpi dikejar kayak orang baju hitam tuh, tapi pakai masker orangnya gitu tuh Pak Ustadz. Pakai ini? Iya, pakai itu. Pakai hoodie. Pakai hoodie, pakai masker, terus naik ke atas tingkat gitu. Tapi kayak nggak mimpi, kayak lihat sayanya tuh Pak Ustadz. Laki-laki kayak gitu. Ke rumah saya. Ada berapa? Ada 4 apa ada 1? Ada 1. Terus sempat lagi saya mimpi lagi, laki-laki lagi datangin saya, nggak tahu mau ngapain gitu tuh. Sering kayak gitu laki-laki. Terus pernah ini ketemu yang kayak genderuwo gitu nggak? Kayak monyet? King Kong? King Kong. mimpi.
mimpinya. Oh iya pernah. Terus pernah apa mimpinya tuh pernah dikejar-kejar sama seringnya dikejar-kejar laki-laki Pak Ustadz. Pakai apa ya? Pakai kereta kuda tuh. Ya. Kayak gitu. Cuman sayanya ngambil gunting terus bangun gitu kayak saya mau nusuk orang itu terus sayanya bangun gitu. Sekarang umur berapa? 36. Apa Pak? Masih 44. Oke, saya boleh lihat tangannya Ibu coba. Yang kanan apa kiri Pak Duanya. Ustadz? Dua. Ini bukan ramalan ya. Menurut kira ramal, uskun ini kayak jembrengin aja ya Pak di megar. Nah, ini dari kecil utamanya memang ada masalah di area kepala. Bahkan kemungkinan besar dari janin. Jadi ada emosi warisan dari ibunda. Jadi ini gangguannya juga menyerangnya lambung, bawaan penyakitnya itu lambung, betul kan? Betul. Sering Asam lambungnya tinggi, Iya. sering besar. ketika cemas, ketika stres itu pasti akan naik. Ini lagi agak tinggi nih. Iya. Sekarang sebenarnya udah ada perbaikan ini. Iya, insya Allah. Cuma perasaannya memang pekaknya luar biasa. Ya. Jadi maaf dulu waktu kecil orang tua merantau nggak? Mbak? Enggak. Kebetulan orang tua saya tuh orang tua asuh Pak Ustadz. Oh, lah itu makanya. Tapi orang tua asuh saya nggak mau ngasih tahu orang tua kandung saya, jadi Yang sekarang tuh. belum Nggak, tahu. sama sekali nggak tahu. Nggak tahu, karena dari bayi saya udah dikasih ke orang tua asuh saya gitu. Oh, Masya Allah lah ya itu tadi. Jadi mungkin karena beban pikiran dan lain-lainnya. Ya sudahlah itu masa Iya, lalu ya. Iya. Mohon maaf ini saya jadi bukan mau membuka Nggak apa-apa, luka Pak Ustadz. atau apa. Memang saya mesti tahu dari aspek psikologis kayak Iya. bagaimana, apa yang menyebabkan setan-setan kok ini ngumpul terus. Iya. Karena hakikatnya saya lihat ada kerinduan yang sudah mengkristal di situ. Kecemasan, rasa mungkin ya sedih dan lain-lainnya yang mungkin Ini juga pengen ketemu padahal itu cuman kan nggak berani sama yang ngomong sama ibu yang sekarang. Iya. Pengen tahu keluarganya tuh. Cuman ininya nggak enak yang udah ngurusin mama. Gitu. oh kan ketemu bukan berarti mau meninggalkan. Enggak. Bukan. Iya, maksudnya tetap enggak apa-apa, tolong nanti suaminya, maksudnya Bapak, bantu untuk bicara ke ibu asuhnya, Iya. Mbak Iya. Mbak atau Bu lah, dari tadi ngomong ibu sekarang jadi Mbak aja lah. Mbak Dian. Mbak dan Mas ya, Iya. biar mudah terus, amin. Siap. Amin. Amin. Mbak Dian ya, coba ngomong nanti ke mertuanya, mohon dengan izin, mohon dengan sangat, tolong kasih tahu siapa orang tua aslinya, supaya kerinduan ini nanti bisa terobati. Nggak menyakiti ini yang Oh pastinya enggak dong. sebelumnya. Kan ya makanya itu nanti masnya yang harus bisa mengatur kata-kata, mengatur kalimat. Ya. Gejolak emosinya Mbak pada hakikatnya ya karena mungkin wallahu a'lam apakah kalau maaf sekali Ya. dari yang tadi saya lihat memang ada luka keterpisahan dan bullying. Ya. Bullying itu memang itu ngendep banget dan bikin setan-setan itu akhirnya selalu ngipasi emosinya Mbak Dian sampai sekarang. Iya. Jadi ketika kita nanti hanya fokus ngurus setannya, kita usir setannya nggak akan terpisah, apalagi cuma pakai ayam cemani lah, nggak akan ngefek apapun. Karena pada hakikatnya prinsip Quran, rumus Quran itu menjelaskan setan melekat di tubuh manusia, otomatis harus yang diperbaiki adalah jiwanya dulu. Sehingga nanti ketika dari segi jiwa nanti sudah stabil, sudah netral, luka asuhnya sudah netral, luka batin di masa lampaunya, insya Allah setan ini sedikit demi sedikit pasti akan lepas. Ya. Karena akan kembali kepada zikrullah. Mengingat Allah, hati juga jadi tentram, bahagia terus. Jadi setan akan kesusahan buat merasuki. Jadi nggak masalah ya Pak Ustadz ya, artinya tadi yang bilangnya Nggak masalah banget. mau baik-baik. Ya pantesan yang saya lihat dari kecil itu kan berat kepala, masalah kepala itu bisa jadi ya pikiran yang masih menghantui mungkin hingga detik ini. Tapi
kalau tadi saya lihat sudah ada perubahan sih. Maksudnya sudah ada ke arah yang lebih baik. Iya. Mungkin seiring berjalannya waktu Mbak semakin dewasa, sudah jadi ibu kan sekarang? Sudah. Ya, itu terhibur dengan putra-putrinya, terhibur dengan suaminya. Apalagi moga-moga nanti bisnisnya tambah lancar, tambah barokah, ya kan? Amin. Paling enggak itu bisa untuk mengobati luka lamanya. Iya. Mohon maaf banget, bukan saya mau istilahnya apa? Membongkar luka lama tidak, tapi saya butuh itu. Ketika Mbak tadi dengan jujur bilang, alhamdulillah malah lebih enak, berarti peta pengobatannya nanti kayak gimana? Intinya ya kalau sekarang udah mendingan bos ya, udah agak. Cuman kalau masalah kayak gitu tetap kadang suka masih kalau malam suka panas kayak gitu. Ya, Makanya saya nggak dipungkiri. Dia mandiri, makanya saya Pak Ustadz. Sebisanya saya, Pak Ustadz. Makanya saya cuman takut kesana kesini tuh ya itu saya berbentrokan dengan nggak mau doain Wisdowo kayak gitu. Saya kayak gitu aja, malah Bismillah. Laras-larasnya. Makanya saya alhamdulillah Pak Ustadz, artinya Mas ngabarin kayak gitu. Aduh, ininya kan, nggak apa-apa ya katanya, ntar saya ke sumbernya di cancel aja gitu. Oke, insya Allah kalau saya pas ke Cirebon kita usahakan mampir ya, sekalian lihat rumahnya kayak gimana. Di Gali Rahayu dekat rumah mertua saya. Siap, Pak. Sekalian ngerukyah rumah. Ya, alhamdulillah, makasih banyak. Tapi ya itu lagi-lagi rumah itu nomor kesekian lah. Oh, yang utamanya kan setan nggak tertarik sama rumah manusia. Rumah kan nggak bisa disesatkan, kan penghuninya, ya kan? Walaupun bilangnya bul-bul gitu, Ah. bilang aku enggak itu. Enggak. Soalnya Bang Syarif itu ngomongnya kayak gitu jadi Ya karena sudah ada maklumat sebelumnya. Oh. Itu persepsi. Siap. Ya, jadi mereka berusaha untuk mengubah arah tujuan dalam peta pengobatan ini. Ya. Inti utamanya sebenarnya ada yang tadi saya sampaikan itu. Coba nanti tolong bantu bilang ke ibu. Ya, terus kemudian nanti diusahakan banget supaya Mbak bisa bertemu sama keluarga aslinya, ayah dan ibu kandung. Walaupun misalnya udah nggak ada gitu ya. Walaupun sudah tahu nggak sih, ada. nggak tahu. Walaupun keluarganya, sudah- berarti keluarganya. Yang terpenting kasih tahu saja. Cuman saya kan nggak enak kadang ini ngomong sih Mas ya. Nggak enak. Karena itu kayak apa? Kayak lingkaran, pusaran yang terus-menerus menghantui pikiran. Jadi itu netralkan dulu. Karena kepenasaran itu akar yang sudah dari kecil merasuk melebihi setan-setan yang ganggu sekarang-sekarang ini. Dan ketika pusaran itu masih ada, dia akan membuka bahasa saya itu portal gaibnya bakal kebuka. Dia masuk terus itu setan itu. Jadi coba tolong nanti mohon disampaikan. Yep. Mohon dengan sangat seperti itu. Iya. Demi kesembuhan Mbak Dian. Iya. Istri. Oke. Makasih Pak Ustadz. Nah, sekarang saya akan rukyah khusus ayat-ayat sakinah, ayat-ayat yang untuk penentraman hati, baru nanti yang untuk netralisir. Apakah ini gangguan sihir betulan atau yang lain, kita akan analisa lebih dalam lagi. Pak Ustadz. Iya. Pegang di ulu hatinya, Mbak, pakai ini, tangan kanan. Udah? Udah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان
عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود
الجلود تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Azan ya? Oke, kita break dulu ya teman-teman. Azan ini nanti kita tenangkan dulu. Kita mau sholat zuhur, habis itu lanjut lagi. Ba'da zuhur insya Allah. Ya, setelah break sholat zuhur, kita lanjut lagi. Tadi alhamdulillah udah tenang ya. Tadi sakit banget emang Mbak? Apa gimana rasanya? Nggak tahu tuh. Nggak kerasa? Nggak kerasa. Nah, terus bangun-bangun pas gimana tadi? Bangun-bangun, ya udah kayak gitu aja. Tapi sempat ngucapin astagfirullah tadi. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Kita lanjut dulu ya. Nah, Ya. karena ini masalahnya agak kompleks, jadi harus satu persatu untuk kita usahakan untuk diobati ya. Kita obati insya Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tolong, ayo pulang, nggak mau di sini, pulang. Ayo pulang lah, jangan di sini tempatnya nggak enak. Ih, panas. Ayo kita pulang. Iya, tenggelam banget kesadarannya. Ini kalau yang seperti ini kondisinya, justru malah yang harus diperbaiki pertama kali dan yang paling utama adalah kondisi psikologisnya, psikisnya. Ayo pulang yuk, jangan di sini. Bukan soal jin atau apa, sihir-sihirnya. Itu penting juga nanti, tapi tahapan sekarang untuk kejiwaannya dulu. Di sini nggak enak, panas badan saya. Pulang ayo, jangan di sini yuk. Pulang. Pulang sendiri sana. Ayo pulang yuk. Ayo pulang. Ke sana lewat muntahan. Kerasa. Ayo pulang ayah. Ayo dong pulang yuk. Ya, udah pulang sana. Di sini tempatnya nggak enak. Ini tempat apaan sih? Ayo pulang ayo. Ayo pulang sana. Ayo pulang dong, anterin. Mau di sini sakit. Jangan dibawa ke sini lagi sih. Sakit. Ayo Mbak Dian. Mbak Dian bangkit.
Mbak Dian, Mbak Dian, Iya, yuk. Ya, udah ketahuan akarnya. Alhamdulillah. Yang nanti insya Allah kalau pas saya ke Cirebon, ke Losari, sekalian ke rumah ya, ke Kalirahayu nanti insya Allah. Sekarang pokoknya saya kasih PR untuk Mbak Dian. Pertama yang tadi. Yang ke orang tua. Mertua. Pertama itu. Kedua, Mbak kan punya ganjelan jengkel sama orang. Tolong maafin. Ya, maafin benar-benar ya Allah, udah tulus ikhlas dan maafin dia. Iya. Demi kebaikan Mbak, ya putra putrinya biarkan juga nanti tumbuh kembangnya bagus. Iya. Emosinya nggak terlimpahkan ke anak-anak yang mungkin nggak tahu apa-apa atau mungkin ke suami yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Supaya nanti lingkaran setan itu menutup. Yang ketiga, saya harap nanti lakuin jalan pagi. Iya. Jam 8 sampai jam 9, sejam aja. Kalau nggak kuat setengah jam aja nggak apa-apa. Kalau bisa setiap hari, jalan aja jalan, nggak usah lari. Kalau jam 8 itu kan kerja sih dia. Oh kerja ya, kerja di Iya. mana Mbak? Di puskesmas. Oh, Yang terlanggar itu. ya itulah kalau grounding belum bisa atau jalan pagi belum bisa, diganti aja paling nggak baca Quran tiap harinya itu selembar. Syukur 2 lembar, 2 lembar bolak-balik ya, Iya. 2 lembar. Syukur 1 rubu, bagus lagi sejus. Sih. Kalau ya perlahan lah ya, perlahan-lahan itu. Terkait sihir dan lain-lainnya malah justru itu nggak dominan. Ada tapi nggak dominan. Ya biasalah mungkin orang hasad ya kan, orang apa. Ya ledakan-ledakan itu memang salah satu dari perlawanan mereka sih. Kan selama ini sering ruqyah mandiri, sering terapi ruqyah sama ustadz-ustadz di sana kan. Iya. Jadi kalau jeder tuh, ya wajar, memang seperti itu. Ya waktu ke rumah sakit juga kayak gitu. Ini ke rumah sakit. Di rumah sakit pun ada ledakan. Enggak ada, cuman Bolak-balik ke dirawat. rumah sakit dirawat sampai hasil di rumah sakit walet itu artinya di rumah sakit itu nggak tahu ini apa Diwalet. penyakitnya. Di walet rumah Iya, sakit. Diwalet. Sampai saya juga tuh. Kok ini sakitnya apa dok? Kayaknya nggak tahu ya mas, benar nunggu dokter ya katanya. Sampai nggak diagnosanya nggak itu terlalu itu ya. Tadi 2 kali. Oke, baik. Nanti insya Allah saya sekaligus ke rumah, ruqyah rumah juga. Siap. Tapi ini tolong PR tadi. yang jiwa itu Yang tadi jiwa, ya. harus dilakuin terus. Evaluasi, muhasabah, minta pertolongan sama Allah supaya Allah menyucikan batin. Ya, menyucikan batin ya. Siap. Ada doanya di buku itu, ruqyah itu mudah. Ya. Dibawa aja hadiah. Di buku ini. Siap. Bentar. Terima kasih. Ada doanya yang khusus untuk ketenangan batin. Ruqyah mandirinya juga pakai kiat-kiat yang di sini, insya Allah manjur tuh. Banyak kok yang kasih testimoni setelah melakukan ruqyah mandiri yang saya sampaikan di buku ini, gangguannya ada yang hilang total. Banyak yang hilang total malah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya asal mau punya kesungguhan, Nggih, benar. punya kemauan keras. Yakin sama Gusti Allah ya, Bos. Ya, dan satu pesan saya, nggak usah fokus ke sihir. Nah itu nanti urusan Betul. urusan Allah ya, Betul. urusan Allah Setuju, saja. Pak. Ya. Sekarang fokusnya ke internal yang belum selesai. Iya. Dinetralkan semua. Yang tadi itu berarti. Ya karena kita ibaratnya ini psikoruqyah, psikologi, psikospiritual dengan Iya. ruqyah syariah kita gabungkan. Cuma kadang ini istiqomah, kadang enggak. Pagi dan petang juga alhamdulillah waktu dulu. Alhamdulillah. Oke, saya doakan moga-moga Mbak Dian sehat walafiat. Ini sekarang gimana rasanya? Rasanya agak enak, nggak gelisah lagi kayak gitu. Plong banget, Mbak? Plong. Alhamdulillah. Ya tinggal nanti kita ke sana ya. Iya. Ke Kalisari insya Allah. Kalirahayu. Kalirahayu. Kalirahayu, insya Allah. Oh, sama nanti herbalnya kita kasih juga. Ya. Baik, untuk teman-teman doakan Mbak Dian, doakan Makasih. Mas. Masih Pak Ustadz, Mas Suryo siapa? Mas orangnya? Mas Suryo. Mas Suryo ya, Mas Suryo. Mas Suryo dan Mbak Dian, moga-moga selalu dilindungi Allah. Mbak Amin. Diannya juga Amin. sembuh total, bisa Amin. beraktivitas seperti biasa, lebih barokah Amin. lagi usahanya, Amin. anak-anaknya jadi anak yang soleh dan soleha, Amin. rumah tangganya harmonis. Amin. Amin.
dan yang paling utama Masih, Pak Ustadz. netral semua unek-unek di batin ya. Ya. Masih, Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Untuk teman-teman yang mau daftar kisah kita, ya bisa daftar ke nomor yang ada di bawah ini. Insya Allah nanti akan dijawab secara langsung oleh admin dan tentu kita akan akan seleksi, ya kita seleksi mana yang memang benar-benar urgent, kita akan undang ke studio MFO di Sokaraja, Banyumas. Dan ingat pendaftaran ini tidak dipungut biaya sepeser pun, jadi hati-hati penipuan atas nama tim Muhammad Faizar Official. Khawatirnya ada yang minta bayaran, itu nggak benar ya kalau misalnya ada yang minta bayaran untuk diundang ke studio MFO. Ya terima kasih. Arsadani Allahikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.